Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Perang Nahawand. Perang Nahawand, puncak penaklukan negeri Persia. Sungguh besar karunia Allah yang diberikan kepada kaum muslimin atas keberhasilan mereka menaklukkan negeri Syam, Romawi. Penaklukan ini terus berlanjut dengan dikuasainya negeri Mesir, kemudian Irak hingga Istana Putih, kerajaan Persia, di Madain jatuh di tangan kaum muslimin pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Keberhasilan ini membuat Raja Majusi yaitu Yazdajir ketiga terkejut dan marah mendengarnya. Dan ia pun berkeinginan membangkitkan rakyatnya untuk berperang dan membakar semangat mereka untuk menggempur kaum muslimin. Selama 4 tahun dia mampu mengumpulkan pasukan yang jumlahnya mencapai 150.000 personil siap tempur. Setelah kaum muslimin mengetahui persiapan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi, bahwa segala persiapan mereka pusatkan di Nahawand, sebuah kota besar yang terletak di Al-Hadbah Iran pada masa sekarang. Karena itulah peperangan ini dikenal dengan Perang Nahawand. Maka kaum muslimin mengirim seorang utusan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam rangka meminta izin darinya untuk mengadakan ekspansi ke Nahawand. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para pakar dan tokoh-tokoh musyawarah. Umar meminta pendapat mereka agar beliau sendiri yang langsung berada di dekat medan jihad, agar menjadi pemompa semangat kaum muslimin. Namun keinginan beliau tidak mendapat persetujuan dari para pembesar sahabat karena para mujahidin di Nahawand tidak meminta bantuan penambahan personil dari Madinah, mereka hanya meminta izin untuk bertolak dari Irak menuju Nahawand dalam rangka penaklukkan negeri-negeri. Para mujahidin yakin bahwa kemenangan dan pertolongan bukan berdasar pada sedikitnya atau banyaknya jumlah personil, akan tetapi mereka senantiasa yakin akan janji Allah berupa pertolongan dan kekokohan darinya selama mereka berpegang dengan perintahnya dan menerapkan syariatnya. Setelah itu, Umar mengirim utusan untuk menjumpai An-Nu'man bin Mukrin. Beliau memerintahkannya untuk membawa pasukan ke Nahawand dalam misi menghadapi pasukan besar Majusi di sana. Setelah kaum muslimin mempersiapkan jiwa raga mereka untuk menghadapi musuh-musuh Allah, mereka pun memulai perjalanan ke Nahawand yang dipimpin oleh An-Nu'man. Sesampainya di Nahawand terjadilah pertempuran pemanasan antara kaum muslimin dengan pasukan Majusi. Ketika pasukan Majusi merasakan posisi mereka yang genting, maka mereka membuat perlindungan di dalam kota, yaitu benteng dan parit. Upaya kaum muslimin memancing keluar pasukan Majusi. Maka An-Nu'man mengumpulkan para ahli siasat perang untuk dimintai pendapat mereka dalam upaya membuat trik agar musuh keluar dari benteng dan langsung bertempur dengan mereka. Karena dikhawatirkan bila pengepungan yang dilakukan itu akan berlarut-larut disebabkan pasukan Majusi tidak berani keluar menghadapi kaum muslimin. Para pimpinan mujahidin berunding bagaimana cara menghadapi musuh selanjutnya. Amr bin Abi Zalama mengusulkan agar melanjutkan pengepungan. Sementara, Amr bin Adi Karib menyarankan untuk menyerang mereka. Seluruh yang hadir menolak kedua usulan ini. Setelah itu, Tulaihah layaknya ahli strategi perang menyampaikan pendapatnya, agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapat serangan musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itu, seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan kaum muslimin, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Saat itulah pasukan kaum muslimin berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Memasuki kancah pertempuran. Setelah semua menyepakati strategi yang disampaikan Tulaihah, maka An-Nu'man memerintahkan Al-Kaka bin Amr untuk mengemban misi ini bersama orang-orang pilihan lainnya.
Langkah awal berhasil mereka laksanakan. Al-Kaka dan rekan-rekannya berhasil mengelabui pasukan Majusi. Al-Kaka melakukan gerakan mundur di hadapan mereka. Maka pasukan Majusi mulai melakukan pengejaran kepada Al-Kaka dan regunya. Sampailah mereka ke inti pasukan, dan pasukan Muslimin melakukan gerakan mundur pula sehingga pasukan Majusi tidak ragu-ragu lagi bahwa kaum Muslimin telah kalah. Dengan demikian mereka akan mengejar pasukan kaum Muslimin dengan tenang, sampai pada akhirnya mereka telah jauh dari Nahawan. Di saat itulah kaum Muslimin mengadakan serangan balik kepada mereka. Ketika waktu telah mendekati zawal, tergelincirnya matahari, An-Nu'man memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk memasuki kancah pertempuran. Beliau takbir 3 kali. Ketika An-Nu'man mengucapkan takbir yang pertama dan kedua, kaum Muslimin pun bersiap-siap. Di saat takbir ketiga, maka dengan sigap seluruh prajurit serentak menyerbu pasukan Majusi. Layaknya banjir besar yang tak terbendung. Pekikan takbir menggema pada setiap prajurit kaum Muslimin yang maju menyerbu. Dan barisan depannya adalah An-Nu'man. Zuahidnya An-Nu'man bin Mukhrin dan Kemen Anggan kaum Muslimin. Kedua pasukan bertemu, tak pelak pedang-pedang pun beradu, debu-debu beterbangan, lemparan tombak tak dapat dihindari, dan begitu banyak jasad tentara-tentara Majusi bergelimpangan, membuat suasana semakin membara. Tiap-tiap tentara kaum Muslimin bertempur dengan gigih mempertaruhkan nyawa. Di saat tanda-tanda kemenangan telah tampak, kuda An-Nu'man terjerembab, beliau terjatuh diikuti dengan anak panah yang mengenai rusuk dekat dengan pangkal paha, pinggang. Dengan demikian beliau mendapatkan syahid. Selanjutnya panji perang diserahkan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Perang terus berlanjut. Beliau menyembunyikan berita kematian An-Nu'man dari pasukannya agar tidak menyebabkan lemahnya kekuatan. Akhirnya, kaum Muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda. Kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil hayalan yang tak tentu arahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.